Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam plus Askia. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang baru. Judulnya adalah konsep mol, ya. Tentu mol ini menjadi materi yang belum pernah dibahas, ya. Mol itu apa? Ada yang tahu? Ya, mall itu bukan tempat belanja, bukan juga tempat nongkrong. Kalau itu mall bacaannya, tapi tulisannya MALL. Kalau ini enggak ya, MOL, mall. Nah, mall ini adalah kalau kita cari tahu ya, sebenarnya ini adalah satuan. Mol ini adalah satuan dari jumlah zat. Jadi satuan untuk menyatakan jumlah suatu zat. Ya, jumlah zat. Nah, kalau misalkan dalam menentukan volume, satuannya adalah liter. Dalam menentukan massa, satuannya kilogram. Dalam menentukan jarak, satuannya kilometer. Namun untuk menentukan jumlah dari zat, kita menggunakan ukuran atau menggunakan satuan yang namanya mol. Jadi konsep mol ini adalah konsep tentang menentukan berapa banyak jumlah zat. Begitu ya. Nah, lambangnya, jadi mol itu memiliki lambang. Dalam nanti rumus-rumusnya, lambangnya itu adalah N. Nah, lambangnya N. Jadi mol itu dilambangkan dengan N kecil gitu ya, mol. Nah, kalau kita mau mengubah atau mengganti ya, mengkonversi dari mol ke satuan-satuan yang lain, maka di bawah ini Bapak akan membuatkan ringkasannya. Mol atau N tadi ya. Misalnya kita mau mengubah mol menjadi gram. Ya. Mol menjadi massa, ya, mol ke massa atau gram. Jadi kalau umpamanya kita mau mengubah mol ke dalam gram, kita harus mengalihkan mol dengan yang namanya AR. Ya, mengalihkan mol dengan AR atau mengalihkan mol dengan ini Bapak buat garis miring artinya atau MR. Jadi kalau kamu mengubah dari mol menjadi gram, itu harus dikali dengan AR atau MR. Tapi kalau kamu mau mengubah dari massa gram menjadi mol, maka kebalikannya, harus kamu bagi dengan yang namanya AR atau MR. Gitu ya. Jadi dari massa ke mol itu dibagi AR atau MR. Kalau dari mol ke massa atau gram dikali AR atau MR. Nah, ini tentu membingungkan karena belum ada contoh ya. Berikutnya, kalau umpamanya kamu mengubah dari mol menjadi volume. Ya, volume. Mol ke volume. Tapi volumenya itu volume yang spesial khusus, namanya volume STP. Apa itu Pak volume STP? Volume STP itu adalah volume yang ya, STP itu merupakan singkatan dia. STP itu standar, S-nya standar, ya, standar. T-nya temperatur. Temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu. Nah, temperatur standar itu 0 derajat. P-nya adalah pressure. Pressure itu pressure tekanan 1 atmosfer. Jadi yang ATM yang disebut dengan STP itu adalah kondisi 0 derajat 1 ATM atau kondisi standar namanya. Jadi seandainya kamu mau mengubah dari mol menjadi volume STP, maka yang diperlukan adalah kamu harus kalikan dengan tetapan 22,4. Tapi jikalau kamu mengubah sebaliknya dari volume STP menjadi mol, harus kamu bagi dengan berapa? 22,4. 22,4. Nah, begitu. Jadi kalau mau mengubahnya kita bagi 22,4. Berikutnya, apalagi rumus mol Pak? Rumus mol itu yang berikutnya adalah kalau kamu mau mengubah mol menjadi jumlah partikel. J itu maksudnya jumlah ya, Bapak singkat aja, partikel. Ya. Maka kamu harus kalikan dengan L. Kalau mengubah mol menjadi jumlah partikel. Tapi kalau kamu mengubah sebaliknya, dari jumlah partikel mau diubah menjadi mol, maka dibagi dengan L.
Nah, pertanyaannya lalu partikel di sini apa? Partikel yang dikatakan partikel itu atom. Itu adalah partikel dari unsur. Molekul itu adalah partikel dari senyawa. Satu lagi adalah ion, partikel dari senyawa ionik. Ya, jadi yang namanya partikel itu adalah atom, molekul atau ion. Lalu Pak, L itu apa? L itu adalah Avogadro. L itu ada nilainya menurut Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini adalah tetapan si Avogadro. Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Itu adalah rumus mol yang keberapa ini? Ketiga. Nah, berikutnya mol juga bisa nanti diubah, dikonversi dari mol diubah menjadi molaritas. Pak, gimana Pak mendapatkan molaritas? Kalau dari mol ke molaritas maka harus ini molaritas ya. Molar itu M. Ya, molar itu kamu harus bagi dengan volume. Tapi kalau sebaliknya dari volume molar ke mol bagaimana Pak? Harus dikali dengan volume. Dikali dengan volume. Jadi sebenarnya dia untuk mengkonversinya dikali dibagi. Nah, gitu ya. Dikali dibagi. Nah, ini tentu masih belum begitu jelas. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi di tengah-tengah ini adalah molnya. Mol. Nah, ini nanti dihubungkan sama massa atau gram. Kemudian yang ini STP. Kemudian ini dengan molar. Kemudian yang ini adalah dengan partikel atau jumlah partikel. Ya, jumlah partikel. Cuman ada begini ya. Kalau misalnya nanti dia bukan STP. Nah, di sini ini Bapak tambahin ya biar lengkap. Lalu Pak, kalau dia nanti kondisinya bukan STP gimana Pak? Dan bukan STP. Nah, kalau dia bukan STP, maka kamu pakai nanti gas ideal. Ya, kalau bukan STP maka digunakan atau dipakai nanti rumus persamaan gas ideal. Gas ideal ini adalah gas pada kondisi yang ideal, walaupun tidak ada sebenarnya gas pada kondisi ideal, tapi dianggap ada. Ya, gas ideal. Apa persamaannya? Tekanan kali volume sama dengan mol tadi N kecil dikali dengan R dikali dengan T. Kalau di fisika udah masuk ini, kamu akan tidak kesulitan karena udah biasa. Ya, persamaan gas idealnya ada di fisika ya. Jadi PV sama dengan nRT. Ya, PV sama dengan RT. P itu apa? P itu pressure, tekanan biasa. Kemudian V volume biasa ya. N mol. Nah, di sini yang paling penting R. R itu adalah tetapan gas. 0,082 nilainya ya. Nah, tetapan gas. Nah, kemudian T-nya di sini wajib dalam Kelvin. Seandainya masih dalam Celsius gimana Pak? Di SMP udah belajar konversi Celsius menjadi Kelvin ditambah dengan 273. Kalau bukan STP ya, kalau STP langsung aja 22,4 ya. Nah, di sini mungkin kamu akan belum tahu ya, belum tahu mana. Kalau di sini L udah tahu, volume udah tahu, 22, udah tahu. Nah, kamu mungkin masih agak bertanya-tanya tentang AR dan MR. Apa itu AR, apa itu MR? Ya, apa itu AR, apa itu MR? Nah, AR ini namanya atom relatif. Ya. Jadi kalau umpamanya nanti ditanya apa itu AR, AR itu atom relatif. AR itu atom relatif ya, massa atom relatif. Atom rela dia ya, relatif. Kemudian kalau MR molekul relatif. Nah, massa molekul relatif, rela juga dia ya. Atau molekul relatif ini kadang-kadang disebut dengan massa molar. Nah, di soal kadang begitu dia mau disebut massa molar atau berat molekul. Berat molekul itu sama ya. Nah, itu maksudnya adalah MR, berat molekul ya. Nah, cara menghitungnya atau cara AR itu dapatnya dari mana? AR itu dapatnya dari tabel periodik. Jadi AR ini diperoleh dari data tabel periodik. Tabel periodik.
periodik unsur. Tabel periodik unsur. Di situ ada namanya nomor massa. Nah, itulah di AR. Nomor massa di tabel periodik itulah AR, ya. Dan ini nanti di soal biasanya sudah diketahui. Ya, sudah diketahui, ya. Kemudian kalau MR gimana? Nah, MR ini ada rumusnya. Kalau MR sama dengan itu penjumlahan dari setiap AR. Penjumlahan dari setiap AR. Oke, contohnya gini. Umpamanya diketahui AR hidrogen sama dengan 1. Ini nanti coba tengok aja di tabel periodik mana yang massa massa atom ya, atau nomor massa, ya. ARO sama dengan 16. C sama dengan 14. C kok 14? C itu 12. Kemudian nitrogen 14. Ya. Kemudian ditanya tentukan MR dari H2O. Nah, kalau MR H2O cara ngitungnya itu gampang. Hanya ada 2. Nih, jumlah indeksnya. Kemarin kita bicara indeks. Indeksnya ada 2. Berarti 2 kali ARH. Kemudian indeksnya O1. Berarti 1 kali ARO. Udah masukkan. ARH itu tadi 1. 2 kali 1, 2. 1 kali ARO 16. 1 kali 16, 16. 16 tambah 2, 18. Jadi MRH2O 18 gitu. Coba ya. Lagi MrCO2. Nah, indeksnya C1 berarti 1 ARC. Indeksnya O2 berarti 2 ARO. ARC berapa? 1 kali 12 ARC diketahui. Tambah ARO berapa? 16. 2 kali 16. 2 kali 16 32. 32 tambah 12 44. Nah, gitu. Jadi MrCO2 44. Pak, kalau banyak gimana? Misalnya H2CO3. Ya gampang, sama aja. MrH2CO3. Indeks H ada 2, berarti 2 ARH. Indeks C ada 1 ARC. Kemudian indeksnya si O ada 4. Ada 3. Tambah 3 ARO. Nah, 2 ARH, 2 kali 1. 1 ARC 12. 3 kali ARO 16. Sama dengan 2 tambah 12 44. 42 tambah 12 14. 14 tambah 3 kali 16 48. 48 tambah 2 berarti 50 tambah 12. 50 tambah 12 berarti 62. Nah, begitu aja menghitung MR, ya. Menghitung MR. Jadi AR dan MR sudah diketahui oleh soal. Nah, nih Bapak mau mencoba latihan, ya. Kita lihat di LKS. Karena katanya LKS-nya nggak pernah dipakai, maka kita lihat LKS. Halaman 51 ya, LKS. Perhatikan di LKS halaman 51. LKS. Halaman 51. Oke. Nomor berapa, Pak? Nomor 12. 12 ya. Nah, ini udah soal agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nanti kamu bingung ya. Sebelum ke LKS ini baiknya kita ini dulu ya. Contoh dulu. Oke, nanti kalau ke LKS terlalu tinggi ya. Kita lihat contoh dulu. Misalnya gini. Nah, misalnya diketahui ya, di sini ada 2 mol ya, 2 mol O2. Nah, 2 mol O2 ya. Nah, 2 mol oksigen, gas oksigen. Ini Bapak mau tahu berapakah gramnya? Nah, di sini berapakah gramnya oksigen? Oke. Kemudian di sini Bapak mau tahu juga berapakah molekul O2? Molekul O2. Kemudian di sini juga Bapak mau tahu berapa volume STP-nya, berapa liter volume STP. Nah, dan
Bapak mau tahu juga di sini berapakah molaritasnya? Ya, molaritasnya berapa? Titik-titik berapa molar? Kalau dia dilarutkan ke dalam volume 100 liter. Nah, ini kita balik ke soal yang ke apa tadi, ke rumus yang tadi nih. Nah, misalnya ya, diketahui molnya di sini, kita mau cari massa. Maka tinggal dikali dengan AR atau dikali dengan MR. Nah, jadi yang pertama ini untuk mendapatkan untuk mendapatkan berapakah massa gram O2, maka dari mol ke gram, dari ke massa tadi dikali apa? Dikali dengan, kalau O2 itu dia bukan AR tapi dikali MR. Nah, dikali MrO2. Berapakah MrO2? Sekarang baru kita cari. Ya, cari sini MrO2. O2. Berarti O2 itu cuma ada O, indeksnya 2. Ya udah 2 kali ARO. Nah, ARO tadi berapa? 2 kali ARO tadi. Di soal di SPU kita peroleh ya, RO adalah 16. Jadi 2 kali 16. 2 kali 16 berapa? 32. Jadi dikali MrO2. Ya, dikali dengan 32. Berarti di sini nanti dapatnya gramnya berapa, Pak? 2 molnya dikali MR-nya 32. Berarti berapa? Berarti 64 gram. Karena kan tinggal dikali MR-nya 32. Nah, oke ya. 1. Nah, kemudian lagi berapa liter STP? Coba lihat. Dari mol ke volume STP itu dikali 22,4. Dari mol ke STP tanda panahnya lihat dikali 22,4. Dah langsung aja nih. Berarti nanti di sini kali 22,4. Jawabannya berapa, Pak? Ya udah 2 mol dikali 22,4. Berapa itu? 44,8 liter. 44,8 liter. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari mol ke molekul atau partikel. Jadi partikel tadi bisa atom, molekul atau ion. Diapain? Dikali L. Dari mol ke partikel dikali L. L itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Udah dikali L di sini. Kali L. Bawah aja ya. Kali L. Berarti 2 molnya dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa itu? 12,04 kali 10 pangkat 23. Ngerti? Bisa ya? Oke, terakhir kalau ditanya molaritas, dari mol ke molaritas dibagi dia. Nah, kalau mol ke molaritas dibagi volume. Nah, ini Bapak bagi aja volumenya. Berarti ya, berarti langsung bagi volume. Berarti 2 mol dibagi 100. Berapa? 0,02 molar. Gitu. Kira-kira gimana? Apakah bisa dimengerti? Nah, coba ini kamu kerjakan sekarang. Sekarang ada 5 mol CH4. 5 mol CH4. Lalu di sini Bapak tanya berapakah gram CH4? Kalau 5 mol berapa gram? Berapakah volume STP-nya? Berapa liter pada STP? Kemudian kalau dilarutkan di dalam 110 liter, di sini berapa molar? Kemudian di sini berapakah jumlah partikel, jumlah molekul ya? Nah, jumlah molekul CH4. Nah, ini coba kamu tentukan. Nah, di sini dia dalam molekul O2 ini ya. Dalam tiap molekul O2 ini ada tambahannya. Ini ada 2 atom O. Nah, berarti kalau ditanya berapakah jumlah atom O? Berarti atom O-nya itu, atom oksigennya itu sama dengan ada 2 kali 12,04 kali 10 pangkat 23. Berarti dapatnya 24,08 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi satuannya udah atom. Kalau yang tadi satuannya molekul. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti
Pertanyaan kedua, berapakah atomnya? Jadi pertanyaan yang ini ada 2. Oke, silakan dikerjakan yang ini. Lalu yang sudah selesai silakan diunggah ke dalam grup WA kita untuk kita diskusikan. Terima kasih.